Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Pada kesempatan kali ini, saya ingin memberikan sebuah tutorial bagaimana cara penggunaan Google Classroom. Kenapa? Karena kita dituntut untuk menggunakan ini pada semester ini ya. Maka dari itu, Ustadz ingin berbagi masalah bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara menggunakannya, bagaimana cara mengirimkan tugas-tugas di Google Classroom ini. Nah, pertama, yang perlu ada di dalam yang perlu ada sebelum kita menggunakan Google Classroom ini, yang pertama harus ada akun Gmail. Kenapa? Karena Google Classroom ini berkaitan atau saling berkaitan dengan Gmail. Nah, cara menggunakan aplikasi atau menggunakan Google Classroom ini ada dua cara. Yang pertama bisa melalui aplikasi, ya tinggal buka Play Store, tinggal cari, buka Play Store dicari, tulis Google Classroom. Nah, ini sudah ada, maka klik Google Classroom, maka secara otomatis sudah ditampilkan Google Class. Kenapa tulisannya Google Class? Karena ini Ustadz sudah memakainya lebih dari 6 bulan. Kalau sebelum 6 bulan, maka aplikasi ini masih berbahasa Inggris. Seperti itu. Kalau kita bisa menggunakan bahasa Inggris, maka silakan mendownload aplikasinya. Kalau tidak bisa, maka ada jarak kedua. Nah, ini yang perlu kita ketahui. Nanti kalau setelah menemukan ini, maka silakan di-download. Karena Ustadz sudah menggunakan aplikasi ini lebih dari 6 bulan, maka bisa tinggal buka saja. Nah, ini cara pertama. Cara kedua, ini cukup simpel. Ananda cukup membuka di penelusuran Google. Ya. Ketik Google Classroom. Nah, sudah ada. Tinggal klik. Setelah klik ini sudah ada ini. Nah, tinggal mengklik lagi Google Classroom ini. Kita klik. Tunggu proses. Nah, ini tunggu prosesnya. Nah. Nah, ini karena Ustadz sudah menggunakan Google Classroom, selama Ustadz kuliah juga menggunakan ini, jadi secara otomatis Ustadz sudah mendaftar. Nanti kalau Ananda belum terdaftar, maka Ananda nanti cuma diarahkan saja. Diarahkan, tinggal melanjutkan saja. Bukan berarti, oh susah, enggak susah, itu gampang sekali. Tinggal melanjutkan dengan mengkonekkan ke Google Classroom-nya. Seperti itu. Nah, setelah masuk di Google Classroom, maka Ananda di sini tampilannya seperti inilah kalau di HP. Ini karena Ustadz di HP membukanya maka seperti ini. Nanti bagaimana cara untuk join atau gabung ke kelas? Nah, caranya Ananda cukup menekan atau mengklik tanda tambah ini, klik tanda tambah. Nah, ini ada dua. Nah, kalau Ananda sebagai siswa, maka Ananda atau sebagai peserta, maka Ananda cukup gabung ke kelas. Ya, gabung ke kelas. Kalau misalnya sebagai guru, sebagai ustazah atau yang punya akun, maka buat kelas. Seperti itu. Nah, kalau gabung kelas, Ananda tinggal klik gabung kelas, maka secara otomatis sudah diarahkan untuk masuk kode. Nah, di mana mendapatkan kode ini? Sebelum kita melakukan ini, nanti ustadz dan ustazahnya atau gurunya yang punya akun itu memberikan kode untuk join kelas. Diberikan kode kelasnya, ini ya kode kelasnya, maka silakan
diketik berapanya, misalkan 2, 3, Y, seperti itulah kode-kode yang diberikan oleh uh, yang punya akun atau ustazahnya. Ya, nanti setelah diketik kodenya, maka silakan klik gabung. Secara otomatis Ananda tergabung di kelas yang diberikan kodenya. Nah, ini contoh kelas-kelas. Karena Ustadz sebagai guru, maka ini Ustadz punya beberapa kelas. Mulai dari kelas 8 sampai dengan kelas 9. Ini sesuai dengan A, B, C, D, sampai F. Begitupun dengan kelas 9. Ini kelas-kelas yang telah ada. Nah, ini contoh untuk sebagai guru. Nah, sebagai siswa atau sebagai anggota, ini Ustadz contohkan. Nah, ini karena Ustadz sudah kuliah kemarin menggunakan ini, maka ini contoh kelas dari guru dosen Ustadz. Jadi Ustadz klik, ini kita sebagai siswa ya. Nah, sebagai siswa, nanti di sini sudah kita masukkan kode yang diberikan, maka kita seperti ini. Kita sebagai anggota, kita klik, coba kita klik anggota. Nah, ini. Kalau gurunya, siapa gurunya? Iswantir Muhammad. Nah, teman sejawat atau teman sekelasnya ini. Nah, ini Ustadz karena kemarin ada 20 orang, maka 20 orang semuanya masuk di kelas yang telah diberikan kode yang sama tadi. Kalau kodenya sama, maka satu kelas. Kalau kodenya beda, maka kelasnya berbeda. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana cara penggunaannya? Ustadz lewatkan, Ustadz kembalikan ke forum terlebih dulu. Nah, di forum ini Ananda bisa mempostingkan, misalnya bertanya kepada ini kalau di forum ini secara umum. Kalau Ananda Assalamualaikum kawan-kawan, maka semuanya yang ada di dalam grup tersebut mengetahui apa yang Ananda kirim. Itu. Kalau untuk tugas, maka Ananda silakan klik tugas kelas. Klik tugas kelas. Setelah itu, nah, setelah Ananda klik tugas kelas, nanti sebelum ini, maka sebelum masuk tugas kelas, nanti sebelum ini ada pengetahuan atau email yang masuk, atau pemberitahuan dari Google, ada tugas untuk kelas ini atau ada tugas masuk. Nah, nanti Ananda cek, klik, maka secara otomatis atau Ananda buka aplikasinya Google Classroom-nya, nanti buka kelas, maka di dalam kelas tersebut sudah tercantum tugas yang belum Ananda kerjakan atau yang tugas yang perlu wajib Ananda kerjakan. Nah, contohnya seperti ini. Ini ada contoh tugas yang belum Ustadz kerjakan. Nah, ini Ustadz klik, ini ada tugas dari guru Ustadz kemarin, dosen Ustadz kemarin. Dibuka, lihat tugas. Setelah itu ini tugasnya. Buatlah, ini tugas dari dosen Ustadz ya. Buatlah pengalaman pribadi masing-masing menghadapi virus corona COVID-19 dalam perspektif pendidikan agama Islam. Minimal 3 halaman. Itu tugas Ustadz kemarin. Nah, bagaimana cara uploadnya? Nanti cara uploadnya setelah dibuat, ya, silakan klik tanda tambah atau buat. Klik ini, maka silakan di mana file atau yang Ananda simpan atau di mana Ananda menyimpankan file-filenya. Misalnya di file, silakan diklik file, maka di sini nanti diarahkan, pilih file yang dalam perangkat Anda, maka klik pilih ini, maka pilih dokumen, ya, pilih dokumen, pilihlah di mana dia letak. Mungkin bisa jadi di drive, bisa di foto, bisa di berkas, misalnya kalau video atau nyuruh mengirim sebuah foto, silakan. Nanti misalkan file, Anda klik file manager. Nah, silakan Anda pilih di mana letak file Anda buat. Misalnya Anda simpan di download, maka ini tugasnya, misalnya contohnya ada tugasnya, silakan Anda klik tugas, maka secara otomatis nanti sudah ada di sini, tinggal upload,
tinggal tekan upload ini secara otomatis lagi, nanti dia sudah ada di tunggu dulu. Sudah ada di sini. Kalau sudah ada di sini, maka Ananda silahkan klik selesai, tandai sebagai selesai. Klik tandai selesai, maka tugas ini sudah terkirim ke kelas atau terkirim ke guru kelas Ananda. Seperti itu. Nah, seperti itu cara menggunakan sampai dengan cara mengirimkan tugas-tugas yang diberikan oleh gurunya. Seperti itu. Nah, bagaimana cara mengetahui bahwa tugas Ananda sudah terkirim atau sudah Ananda kerjakan? Contohnya seperti ini. Kalau misalkan sudah berwarna agak hitamnya kurang bagus, maka ini sudah terkirim. Kalau masih biru tua ini, berarti belum terkirim. Ya, berarti kalau seperti ini belum terkirim, kalau seperti ini sudah terkirim. Paham ya? Nah, seperti itu. Mungkin cukup simple, cukup mudah bagi Ananda yang sering sekali menggunakan HP ya. Kalau sering membuka Gmail-nya, insya Allah bisa. Nah, itu saja mungkin untuk pertemuan kali ini. Pertemuan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan Google Classroom ini. Terima kasih. Sampai jumpa lagi pada pembahasan yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di subscribe-kan ya.